مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسواك يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن جميع يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يهدينا بالنار فلا أمر في قولنا من ولا نعمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم الغريب الذي ترجى شفاعته لكل قول بنا أقلب تهمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita khusus sejenak dan dengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita bersama. Biasanya menyampaikan kitab fikih Fathul Mu'in dan diselingi dengan pembahasan kitab-kitab tauhid lainnya. Semoga apa yang perlu kita sampaikan insyaallah benar-benar akan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada al-muqarrab wal mutarab Ustaz Kiai Muhammad Abdul Muslim ta'allahu bi kulli ayati wa ilahi falyatafadhal maskur. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bab salatil jum'ah. Wa inna ma tajibul jum'ah ala kulli mukallafin hurrin dzakarin muqimin bila maradin wa nahwihi bima taqaddam. Wa yajibu lil jum'ah 'ala al-marid wa nahwihi in hadaru waqta iqamatiha aw hadaru fil waqti wa lam yashukku 'alayhi al-intidhar wa 'ala man balaghahu nida haitsu min tariqin turuqil mawdil jum'ati ma'a sukunir rih wa sawt wala 'ala musafirin safaran mubahan tawilan aw qasiran wa yahrumu 'ala man
lazimat safar ba'da fajri illa ma'a imkaniha wallahu a'lam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah kita seluruhnya selalu mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, semoga seluruhnya selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, agar dengan surat Al-Fatihah ini Allah bukakan pintu hati kita, Allah anugerahkan kehidupan kepada kita, kehidupan yang baik. Kita dianugerahkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Dengan kemuliaan majlis ini Allah anugerahkan kepada kita anak-anak yang baik. Allah hidupkan kita dalam keadaan baik, Allah ambil kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh was salahatil jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Wal Fatihah ila arwah abaina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa masayikhina wa man ta'allaqa ilayna bil isnadi hadzal ilm. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات ومن تقدم ومن تبرأ بهذا المصلى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Al-Fatihah. Sekali lagi kita doakan orang-orang yang ngurus majlis taklim ini, orang-orang yang selalu bertabarruk dengan hartanya buat majlis taklim, agar Allah limpahkan keberkahan pada hidupnya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan dalam menjalani hidup ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita hadirat Allah. Allah izinkan kita sama-sama kumpul di tempat yang baik, di tempat yang mulia, di majlis ilmu, majlis yang mulia. Semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah besar dari Allah. Mungkin bapak-bapak dari pagi udah pada ngaji subuh, siang ngaji, sore pada ngaji, malam ngaji lagi. Semoga kita dianugerahkan sehat walafiat. Kalau seorang muslim melihat dirinya dianugerahkan nikmat, kata Imam Muslim dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimin yara nikmatan fayaqulu." Siapa aja orang yang beriman melihat diri kita ini dapat nikmat dari Allah. Duduk begini ini nikmat dari Allah, badan sehat nikmat dari Allah, punya keluarga yang baik nikmat dari Allah. Kalau kita dapat nikmat dari Allah dan kita merasakan itu terus, kata Imam Muslim, orang itu bilang pada dirinya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bilangnya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau orang dapat nikmat terus dia bilang, nikmat itu dirasakan, usahanya maju, kerjaannya baik, badannya sehat, anaknya baik, dia bilang sama Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang artinya alhamdulillah, dengan nikmat Allah segala kebaikan kita dapatkan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Katanya Imam Muslim dalam hadisnya Rasul, siapa yang mengucapkan demikian ketika dia mendapatkan nikmat, yughnihullah, akan dikasihkan kekayaan oleh Allah. Wa zadahu min fadlihi, ditambahkan kemuliaan oleh Allah. Jadi orang yang sering merasakan nikmat terus dia bilang akan diberikan kekayaan. Kekayaan ini bukan mesti harta, hati yang tenang, keluarga yang baik. Wa zadahullahu min fadli, Allah akan angkat derajatnya dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, majelis ilmu ini bapak-bapak hadir dari subuh, dari tempat majlis-majlis. Ini majlis yang dimuliakan Allah dan balasannya luar biasa. Sekarang ibu-ibu bisa ngaji bareng sama bapak-bapak. Kalau zaman dulu enggak. Dulu enggak, tapi di Yaman juga enggak. Di Yaman pengajian bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu berarti siang-siang zuhur-zuhur. Nah, ada cerita pengajian di Yaman. Setiap ada pengajian, itu ibu-ibu, ada satu ibu duduk jauh. Kalau kita ini bilang di pagarnya musola, pagar. Agak di dalam pagar. Setiap ada pengajian dia duduk sini. Yang kelihatan nama yang ngajar, dia duduk di sana. Kalau pengajiannya selesai, dia pulang. Setiap pengajiannya hadir, setiap mulai pengajian itu ibu duduk di situ. Setiap selesai dia bangun, dia pulang. Terus begitu. Perempuannya namanya Miskinah. Siapa namanya? Namanya Miskinah, orang panggil Miskinah. Emang keadaannya emang orang miskin. Jadi dipanggilnya miskin. Orang Arab dulu kalau bilang kalau miskinah itu bukan orang miskin, kasihan. Jadi orang Arab itu kalau bilang kasihan nama orang bilangnya miskin. Dulu waktu kita baru datang itu Yaman, kan ngangkat-ngangkat koper. Di pinggir jalan kita ngangkat koper. Kalau di bandara biasa kopernya bagus, yang angkatin koper bagus. Kalau di sana main lempar-lempar aja. Kayak zaman dulu kalau haji, habis pada pecah koper orang. Kita bawa, itu kata Syekh, ketika kita ngangkatin koper sendiri, kata Syekh miskin. Miskin itu kesian itu anak-anak. Nah, ini ada orang namanya miskin. Setiap awal ngaji dia di situ. Ngaji selesai dia pulang. Setelah beberapa lama nggak ada lagi tuh orang. Ditanyain katanya meninggal dulu. Setelah dia tahu meninggal dunia, dia tahunya beberapa saat yang ngajar ini ro'a fil manam. Ngelihat dia dalam mimpi. Ngelihat dalam mimpi ketemu si miskin. Tapi dalam mimpi, kalau dalam hidupnya, hidupan nyata dia bajunya biasa, umel, kecil. Pas lihat dalam mimpi, bajunya bagus. Watamshi kal muluk, jalannya kayak raja, kayak ratu jalan, dadanya membusuk. Padahal di sini orangnya kuyu-kuyu gitu. Pas dia lihat dalam mimpi, dadanya membusuk, rapi badannya. Terus orang yang ngajar itu manggil, ta'al ya miskinah, ta'al. Sini yang miskinah, sini. Dia langsung menoleh, apa kata dia? Qad dhahabatil miskinah wa ja'atin nasrun wal ghani. Katanya si miskinah, dibilang ta'al miskinah, ta'al. Sini miskinah.
Kata dia menoleh, dhahabatil miskina wa ja'atin nasrul wal ghani. Miskinnya udah sirna, kesusahan udah sirna. Yang ada sekarang kekayaan pertolongan yang gagah buat saya. Ditanya lagi kenapa? Ini saya menjadi satu kemuliaan dari Allah. Allah jalankan saya dengan jalan seperti ini, membusungkan dada. Ini jalannya orang ahli surga. Jalan ahli surga itu senang. Nanti semuanya orang ahli surga itu busungin dadanya senang. Karena anugerah Allah. Kata yang nanya, apa yang membuat kamu bisa membusungkan dada dan dianugerakan masuk surganya Allah? Aku ikut. Setiap kamu ngaji, aku ikut walaupun aku gak paham yang kamu sampaikan. Aku ngikut yang kamu baca dalam kajian itu. Aku ikut pengajian bersamamu walaupun aku gak paham. Aku dikasih pertolongan besar, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menggarisbawahi satu orang yang ikutnya di sono, bukan kayak ibu di sini. Yang kedua, dia kagak paham. Yang disampaikan dia kagak paham. Bagaimana bapak-bapak yang paham ilmunya, terus bawa pulang ilmunya dan dipakai ilmunya, kemudian diajarkan anaknya. Ini luar biasa. Semoga kita dianugerahkan anugerah kebaikan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk di bab sholat Jumat. Pertemuan yang lalu kita sudah pada hukum sholat jamaah, yang mana bagaimana orang masbuk orang yang apa artinya? Orang yang, ini istilah-istilah biar paham. Masbuk itu orang yang ketinggalan imam udah takbir, imam selesai Fatihah dia baru datang, namanya masbuk. Ketinggalan 1 rakaat namanya masbuk 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat namanya masbuk 2 rakaat. Itu namanya istilahnya masbuk. Kalau yang bareng sama imam namanya apa? Muafiq. Apa namanya? Muafiq. Jadi kalau takbiratul ihram sama imam, kita imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, itu namanya muafiq. Orang yang sholat jamaah muafiq sama imam, orang yang sholat jamaah imamnya takbir, makmumnya takbir, selama 40 waktu sholat akan selamat dari siksa kubur dan akan dibukakan anugerah Allah Subhanahu, akan dianugerahkan selamat dari siksa kubur, akan dibukakan matanya dari segala macam sirrun itu rahasianya Allah Subhanahu. Saya ulangin. Jadi bapak-bapak kalau mau anugerah sholat jamaah berasa, siapa orang yang sholatnya muafiq, apa artinya muafiq? Bareng sama kagak ketinggalan, namanya muafiq. Orang yang sholat jamaahnya muafiq, imam takbir, bapak-bapak takbir sebanyak 40 waktu sholat, bapak-bapak akan diselamatkan dari siksa kubur dan fitnah kubur, dan dibukakan rahasia-rahasianya Allah Subhanahu. Nah, ini landasan dasar kalau orang haji. Orang haji itu di Madinah ada kalimat arba'in. Arba'in itu artinya 40 arba'in. Artinya arba'in adalah wahid, isnani, salasah, arba'ah. Kalau arba'in berarti 40 apa? 40 hari, bukan 40 waktu sholat. 40 waktu sholat makanya dipakai di Madinah.
Ini mah ada hukumnya di Madinah, mesti arba'in. Tapi ngakalin orang Indonesia biar pada ke Masjid Nabawi. Kalau nggak ada arba'in, orang Indonesia mainnya di mall. Iya, karena udah bikin haji kan ke Madinah udah santai. Akhirnya pada aur-auran orang Indonesia nyari apa? Oleh-oleh. Dibikinlah oleh pemerintah kalimatnya arba'in. Arba'in artinya apa? Muafiq sama imam. 40 waktu imam takbir kita takbir, itu namanya arba'in. Orang Indonesia nggak paham. Makanya di Madinah orang Indonesia yang haji berapa hari? 8 hari untuk ngambil 40 waktu. Orang Indonesia nggak paham. Katanya 40 waktu itu yang penting ikut imam. Ntar dia datang ke masjid lari-lari, imamnya tahiyat akhir, yang penting dapat sama imam. Padahal bukan itu. Padahal yang dimaksud arba'in itu imam takbir, kita takbir. Kalau Indonesia yang penting ikut jamaah. Kadang-kadang udah mau habis dia datang. Kadang-kadang rakaat ketiga dia datang. Artinya imam takbir, kita takbir. Itu muafiq. Nah, ada ceritanya. Suatu saat dulu raja. Jadi kita ini ulama-ulama di zaman itu, di zaman yang penuh dengan kerajaan, itu fatwanya memberi hukumnya sesuai dengan kondisi siapa yang kita ajak ngomong. Ya, suatu saat ada raja nanya, apa hukumnya orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan? Katanya ulama yang berfatwa yang pertama disuruh merdekakan budak. Akhirnya ini raja nggak pernah puasa. Kenapa? Karena budaknya Nah, makanya kita ini kalau orang datang, seumpama orang datang, Haji Wahab datang sama saya, Haji Tubuh datang sama saya. Nanya hukum belum tentu sama saya jawabnya. Ustaz Mahfudzi datang gitu. Belum tentu sama. Tapi kalau jawabannya begitu, kita melihat orangnya, kondisinya. Nah, pas ketika dia datang raja lagi nanya, apa hukumnya puasa siang hari bersetubuh di siang hari bulan Ramadan? Kata ulama, puasa 2 bulan betul-betul. Akhirnya dia berhenti nggak bersetubuh karena nggak kuat, puasa 1 bulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan. Ada orang demennya kawin, ya. Sekarang orang nggak kawin, kalau di sini nggak ada yang berani yang kawin 2, nggak ada. Ada yang kawin 2 di sini? Nggak ada. Kalau orang Arab bisa 60 kali kawin, apalagi raja 60 kali kawin. Gimana kalau orang kawin 60 kali? 60 kali kawin. Datang sama seorang perempuan, dia lihat orang perempuan cakep. Dia bilang, ayo saya kawinin atau tidak saya bayar kamu untuk jadi teman hidup saya. Atau tidak, kamu gak usah kawin. Ini perempuannya solehah, alimah. Perempuannya pinter, orang soleh, orang alim. Kata yang perempuannya, boleh kamu pegang saya, boleh kamu kawinin saya, atau kamu zinahin saya boleh. Syaratnya satu. Apa? Uang? Bukan. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus sholat muafiq sama imam. Muafiq artinya apa? Bareng sama imam. Imam takbiratul ihram, kamu takbiratul ihram. Sebanyak 40 waktu, dan saya akan kirim wa ursilu ilaika jasusan. Kata perempuan ini, nanti saya kirimin mata-mata yang nyatet. Jadi dia punya mata-mata, pokoknya imam takbir, dia takbir. Akhirnya benar. Kata raja, gampang itu mah.
timbang takbiratul ihram. Nah, dia takbir, imam takbir, dia takbir, imam takbir, dia takbir. Selesai 40 hari orang ini hilang, yang tukang kawin. Dicari sama perempuan itu, kemana orang kaya itu? Kemana orang kaya itu? Dicari, akhirnya ketemu. Ditanya sama dia. Kalau bahasa kitabnya, al-haqtuka wa ma tuhibbu minni an af'aluh. Al-haqtuka, saya ketemu sekarang sama kamu. Apa yang kamu mau saya kerjakan? Setelah saya janjikan 40 waktu kamu ikut dengan imam. Kata dia, uff, bim. Sekarang kamu jangan tampakkan mukamu lagi, karena sebab kamu fatahallahu baini wa bainallah. Saya udah dibukakan hati saya, dibukakan rahasia saya dengan Allah, dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak gampang kalau menjadi orang saleh, sholat jamaah hanya awal waktu. Ibu-ibu yang lakinya nggak bisa dibilangin suruh ke masjid aja 40 waktu. Tentang supaya siapa tahu Allah kasih hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kilas balik dengan apa yang kita kaji. Muafiq sama masbuk. Bapak-bapak masbuk, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bapak-bapak baru datang takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini yang namanya apa kalau begitu? Namanya masbuk. Bapak-bapak datang takbiratul ihram namanya masbuk. Kalau begitu, bapak-bapak baca Fatihah, jangan baca doa Dokter baca apa? Fatihah. Langsung baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baru dapat iya karena dua iya karena nasta'in, imamnya kita harus ngapain? Kita harus ikut dulu. Selesain nggak Ustaz Fatihahnya? Allahu akbar. Sampai iya karena wudu, wa iya karena kita ruku ikuti. Makanya imamnya Fatihahnya harus bagus. Kenapa? Biar Fatihah kita ditabung sama ini buat yang mas. Kalau bapak-bapak datangnya tinggalan. Sekarang bapak-bapak pengen jadi orang bagus, baik datangnya di awal waktu. Pengen dapat arba'in. Allahu akbar. Bapak-bapak di belakang Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca. Lagi banyak pikiran ternyata. Bapak-bapak lah. Namun kita habis ini mau kondangan pakai 3 lagi. Pikiran banyak nih. Sholat isya, sholat maghrib pikiran banyak. Ternyata imamnya udah lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam. Kata dia, lagu belum baca Fatihah. Ngapain? Baca Fatihah sampai selesai. Baca Fatihah sampai Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imamnya ruku. Allahu akbar. Biarin tuh imam ruku. Iya karena ruku iya. Imamnya iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Biarin tuh imam iktidal. Imamnya sujud, biarin sujud. Nah, masa nggak selesai Fatihah sampai sujud, ya kan? Nah, ketika sujud kita baru ruku. Allah. Boleh? Boleh. Harus selesai. Ini kalau muafiq. Sampai kapan Ustaz? Sampai duduk di antara dua sujud,
imam sujud, kalau bapak-bapak belum ruku itu batal 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat. Sampai sujud kedua bapak-bapak belum ruku, ketinggalan 1 rakaat, entar nambahin di akhir. Paham? Ustadz, itu yang tinggalan aja di tanggung imam, masa yang dari pertama takbiratul imam sama takbiratul ihram sama imam gak ditanggung? Harus ada. Kan kadang-kadang kita mikirnya yang tinggalan aja ditanggung, bagaimana kita yang dari tadi udah bareng-bareng ini? Paham? Jadi ini jamaah masbuk dan muafiq, artinya bareng-bareng. Sekarang kita masuk dalam sholat babul sholatil Jumu'ah. Nah, Jumu'ah artinya di sini tadi dalam tajibul Jum'ah fi kulli mukallafin hurrin dzakarin muqimin bila maradin. Di sini ada muqaddimah. Jum'ah ismun lil usbu. Diambil, kenapa namanya Jum'ah? Nama Jum'ah itu Senin, Selasa, Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jumat. Jadi pengumpulan 1 minggu namanya jamaah, ya juma'u artinya berkumpul. Dikumpulkan 1 minggu, hari-hari 1 minggu namanya Jumat. Yang kedua kenapa namanya Jumat? Yang pertama yaumun fil usbu. Yang kedua sumiyat bidzalika liijtima'in nasu fima fiha. Kenapa namanya Jumat? Karena hari itu berkumpulnya manusia. Orang beriman harus kumpul hari Jumat. Kenapa namanya Jumat? Karena anak laki-laki orang beriman harus kumpul pada hari itu. Namanya Jumat. 2. Yang ketiga, limadza sumiyatil Jum'ah ijtima'u Adam bihawa fihi au li'anna Allah jama'a khalaqal Adam fihi. Nah, kenapa namanya Jum'ah? Jum'ah itu bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di mana bertemunya? Ketemunya di mana? Di Jabarah. Jabarah pada Arafah. Ketemunya hari Jumat. Kenapa Jumat? Tamma khalqul Adam. Manusia sempurna itu diciptakan sama Allah. Nama ciptain mata, ciptain kuping, ciptain pala, ciptain tangan, ciptain kaki. Sempurna jadi manusia itu pada hari Jumat. Ya, sempurnanya hari Jumat. Jadi hari apakah manusia tercipta sama Allah? Tercipta pada hari Jumat. Wa yusamma fil jahiliyah yaumil 'arbah wa hiya fardu 'ainin. Nah, di situ disebutkan hari Jumat, hari berkumpulnya manusia. Dan di situ disebut Jumat jama'a fihi kullal khair, berkumpul segala kebaikan-kebaikan Allah. Hukumnya Jumatan fardu ainin. Fardu ain. Semuanya wajib. Kagak boleh nitip. Nitip ya. Kagak boleh nitip. Kalau kemarin kita ngaji di masjid ada fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Dan fardu kifayah sholat jenazah mesti diucapin usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardu kifayah. Kata imam yang sebagian ulama, nggak usah disebutin nggak apa-apa fardu kifayah, tapi Imam Romli, Anda punya pendapat Al-Imam Romli dalam kitab Ushurul Kalim, sebutin. Kenapa? Ketika kita sebutin fardu kifayatin sakoto. Apa yang sakoto? Jatuhlah kewajiban
sebagian orang yang beriman. Jadi kalau kita sebutin itu, udah kita sewakilin yang lain. Kalau kita sebutin, kenapa ada kalimatnya fardu kifayatin? Berarti kalau sebutin itu, yang lain udah saya wakilin. Nah, yang lain udah saya wakilin. Ya. Kalau fardu ain nggak boleh wakilin. Fardu ain nggak boleh diwakilin. Waruwiya anna yaumuha sayyidul ayyam wa adumuha wa sahhaha Ibnu Hibban khabarun la tatlubu syamsu wala limaghrib wala ligharbiha ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah. Hari Jumat adalah hari yang paling baik dari hari-hari yang lain. Dalam kabarnya Ibnu Hibban, dalam hadisnya Rasulullah SAW, la tatlubu syamsu wala ligharbi ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah. Tidak ada terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari kecuali yang paling mulia adalah hari Jumat. Fi khabarin Muslim annahu khairu yaumin tala'at alaihi syamsu wa fi khairin ya'tiqullahu fihi sama'ilatu alfil atiqa minan nar man mata bihi kataba lahu ajrun syahid. Nah, hari Jumat itu hari yang paling bagus terbitnya matahari. Disuruh kita banyak berdoa di hari itu. Kemudian di sini disebutkan ya'tiqullahu fihi sittu mi'ati alfin atiqin minan nar. Hari Jumat ya'tiqu artinya dilepasin, diusap, namanya dihapusin. Nih Pak, nanti semuanya nih ada namanya udah terdaftar. Di mana terdaftar? BPJS. Bukan. Udah terdaftar di pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu. Ya. Setiap hari Jumat ketika bapak-bapak bermunajat di pagi Jumat, baca surat Kahfi, minta istighfar pada hari Jumat, ya'tiqullah sittu mi'ati alfin. Allah melepaskan itu dosa-dosa atau orang yang telah tercatat itu sittu mi'ati alfin. Sittu mi'ah artinya mi'ah itu 100. Kalau sittu mi'ah 600. 600.000 setiap Jumat dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita kalau Jumat bosan kemana-mana, pagi-pagi kita pikiran aja buat diri kita. Bapak kita, anak kita, saudara kita yang udah pada meninggal, kita minta dibebaskan dari api neraka. 600.000 orang yang dibebaskan dari api neraka setiap hari Jumat. Nah, waman mata fihi kataballahu ajrun syahid wa wuqiya fitnatul qabr. Ini yang saya sampaikan kalau lagi takziah ada yang meninggal hari Jumat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam dalam kitab hadisnya waman mata fihi khabar Muslim, Sahih Muslim. Imam Sahih Muslim kasih tahu waman mata fihi, orang yang meninggal hari Jumat, kata Allahu ajrun syahid, tertulis di hadapan Allah orang itu mati syahid. Orang itu mati syahid. Ya, kata orang wa uqiyalahu min adabil qabri, kata Imam Muslim, dan orang itu selamat dari siksa kubur hari Jumat. Tapi bapak-bapak suka melihat orang yang mati Jumat, Ustaz, itu saya lihat suka mabuk. Itu mah pas doang Ustaz, kebetulan. Buat kita kebetulan. Tapi buat Allah nggak ada yang kebetulan. Buat kita kebetulan, tapi buat Allah nggak ada yang kebetulan. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang terlihat, yang tersirat, yang terumpet ditahu. Allah tahu. Allahnya tahu.
Ya, jadi nggak ada orang mati itu dadakan bagi Allah, nggak ada. Udah dicatat sama Allah. Malaikat Israel aja nggak tahu. Malaikat Israel aja enggak. Saya pernah cerita Nabi Sulaiman, ya kan? Mungkin saya pernah cerita Nabi Sulaiman. Saya baca riwayat itu Nabi Sulaiman. Ada orang datang. Sebelum orang datang, Israel datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nanya, ya Israel, Adzurta qabidun am za'iron. Kata Nabi Sulaiman, Israel, kamu datang mau ziarah sama aku, apa kamu mau ngambil aku? Katanya Israel, aku mau ziarah. Kata Nabi Sulaiman, kenapa muka kamu kayak orang bingung? Gitu kata dia. Israel kayak orang bingung, bayangin Israel bingung. Karena Israel nggak tahu ketentuan Allah, hanya Allah yang tahu kita mati di mana, jam berapa, hanya Allah yang tahu. Jadi nggak ada yang kebetulan buat Allah. Kata malaikat Israel, ya Nabi Allah, saya diperintahkan oleh Allah untuk nyambut seseorang, orangnya tapi masih di sini dekat kamu, tapi dicabutnya di negeri lain. Kalau nggak salah saya di Babilonia baca itu. Habis itu dia datang. Ya sudah, katanya Nabi Sulaiman, kamu diperintahkan Allah, iya, berangkat ke negeri itu. Akhirnya Nabi Sulaiman berangkat ke negeri itu. Ya, berangkat Nabi Sulaiman ke negeri itu. Dan Nabi Israel berangkat. Enggak lama ada orang datang ziarah ke Nabi Sulaiman. Apa kata dia? Nabi Sulaiman, engkau yang punya bala tentara, ribuan iblis, ribuan iblis, dan lain-lainnya. Ada apa? Kamu mampu memindahkan istana Ratu Balkis ke tempatmu. Terus, tolong pindahkan saya ke Babilonia. Saya bosan tinggal di sini. Ini kalau kata Nabi Sulaiman iseng, lu jangan ke sono. Udah ditungguin sama Israel di sono. Nabi Sulaiman nggak begitu enggak. Karena dia minta dikabulkan. Emang lagi ditungguin sampai Babilonia, tinggal nyambut doang Israel. Artinya apa? Israel kagak tahu. Nah, itu yang tahu. Ustaz, itu mah kebetulan. Ustaz, orang mati Jumat, nggak ada yang kebetulan. Saya lihat dia pernah mabuk, bahkan mabuk terus. Kita nggak tahu kasih sayang Allah. Emang kita yang sembahyang udah mesti benar? Ya, ngajian ibu-ibu sejak atau enggak? Saya tindakan di ngajian bapak-bapak. Ada seorang sufi namanya Zunun al-Misri. Siapa namanya? Zunun al-Misri. Zunun al-Misri ini seorang sufi. Kalau sore dia lihat pemandangan alam, karena dengan dia memandang alam, dia mengetahui kebesaran Allah. Setiap sore dia pandangin alam itu, tadabbur alam. Kadang-kadang dia duduk di pinggir kali. Zunun al-Misri duduknya di pinggir. Kalau bapak-bapak nanya sambil mancing nggak Ustaz? Gitu kan? Nggak sambil mancing ya. Dia duduk di pinggir kali nggak sambil mancing. Dia lihatin. Yang pertama dia lihatin ada makhluk-makhluk hidupnya. Suatu saat dia terpijau, matanya tertuju, terfokus dengan seekor kodok. Kodok yang ada di seberang kali, di seberang sungai, berenang menghampiri Zunun al-Misri. Dia pikir mau menghampiri Zunun al-Misri, ternyata menjemput kalajengking. Jemput apa? Jemput kalajengking. Pas sampai di pinggir kali sini, kalajengkingnya naik kodok. Kalajengking naik, sudah naik kodok, dia balik lagi ke sono dengan cepatnya. Saking penasaran Zunun al-Misri ini, kalajengking naik kodok mau ngapain? Akhirnya dia angkat kepalanya sampai berdiri. Dia lihat ternyata di sono ada manusia lagi tidur. Manusia lagi tidur. Dia lihatin. Dia mau hampir mau ngambil batu, mau ngelemparin kalajengking. Kalau memang kalajengking itu mau mencelakain manusia, tapi dia lihatin. Ternyata pas dia lihatin sambil berdiri, manusia yang lagi tidur itu di sebelahnya ada ular. Mau nyatok manusia, orang yang lagi tidur. Pas udah dekat sama manusia, itu kodok sama kalajengking dengan cepatnya nabrak itu ular.
Ular kalau ditabrak kan kaget langsung lari. Akhirnya ular mengajari gigit manusia yang lagi tidur. Kata Zunnun al-Misri, orang sufi, wah ini pasti wali. Yang tidur wah. Akhirnya dia paranin mau minta doa. Wah ini orang jago nih, tidur aja masih dijagain nama kalajengking, ya kan? Pas dia dekat dengan orang yang tidur, ternyata tidurnya megangin botol minuman. Habis mabok. Itu rasa kasih sayangnya Allah. Jangankan bapak-bapak yang ngaji, yang mabok aja dijagain. Yang mabok aja dijagain. Akhirnya dibangunin nama Zunnun al-Misri, diceritain. Dia taubat, dia serahkan dirinya sama Allah. Zunnun al-Misri dalam mimpinya bahwasanya orang itu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang orang kita kagak duga-duga, awalnya mabuk dijagain sama Allah, berbalik 380 derajat, dia lebih baik dari kita. Karena kita kalau melihat orang kurang baik jangan langsung main nilai aja, tuh orang kagak baik, tuh orang kagak benar, biarin aja. Kalau dia kagak benar, urusan dia sama Tuhan ya, bukan urusan kita. Ya, kalau dia nggak bagus, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Kita yang urusan kita bagaimana jadi diri kita orang baik. Jadi gitu. Ya. Orang yang mati hari Jumat tercatat orang yang mati syahid. Orang yang mati hari Jumat tercatat orang yang mati syahid. Wa uqiya min adabil qabri, selamat dari siksa kubur. Siksa kubur ini siksa yang paling dahsyat. Kalau di akhirat api neraka tuh rame-rame Pak, banyak artisnya. Bapak-bapak mau ketemu artis di akhirat? Boleh, masuk neraka aja Pak, kamu ketemu artis di akhirat, ya kan? Tapi kalau kuburan sendiri-sendiri, Imam Sayyidina Utsman bin Affan sampai nangis. Kenapa? Lewat di kuburan nangis. Ingat Rasul bilang afzaul alam, alam yang paling buruk selama alam rahim, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, yang paling buruk alam hisab, padang mahsyar, alam sirat, semuanya itu yang paling buruk alam kubur. Orang yang mati hari Jumat selamat dari siksa kubur. Semoga kita diselamatkan dari siksa kubur. Waqala an-najumah khabar Muslim annahu khabaran tadlaw fihi wa hiya min khawasi hadhihi al-ummah afdalul ayyam min usbu' bal inda Ahmad annahu afdalu min yaumil arafah wa fadlun katsirun min as-sahabah lailatun min lailatil qadri wal jadidun anna salatuha mustaqillatun la zuhrun la dhuhara maqsuratun bi annahu la yaghni anha wa li qawli Umar innama tamamu ghairu qasdin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Hari itu sudah hari yang lebih istimewa, sholat zuhur yang keempat tapi dua, tapi ibadahnya, amaliyahnya luar biasa. Semoga kita dianugerahkan kehidupan yang baik, kita dikasih dalam hidup kita selalu dapat mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, kalau kebanyakan nanti lupa semuanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, saya mau tanya. Ada imam lupa Fatihah? Enggak ada imam lupa Fatihah. Apa yang mana? Ya. Bukan. Jadi muafiq itu jamaah, bukan imamnya. Jadi kalimat istilah masbuk sama muafiq buat jamaahnya. Muafiq artinya takbiratul ihram bareng imam. Masbuk artinya ketinggalan dari imam. Kalau ketinggalan dalam bacaan berarti ketinggalan dalam bacaan. Kalau ketinggalan satu rakaat kalimatnya masbuk satu rakaat. Kalau kita jadi masbuk, kita jadi masbuk.
kita diri dan kita imam lagi, lam yalid wa lam yulad, kita baru alhamdulillah rabbil alamin. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terusnya imam ruku, kita ruku sama imam. Kenapa? Fatihah kita ditanggungi imam. Itu buat yang mas. Nah, kalau yang takbiratul ihram bareng imam namanya apa? Muafik. Kalau muafik harus baca Fatihahnya sebut, walaupun dia udah dikit lagi ruku, emang dari tadi ngapain aja? Tahu banyak banget pikiran, apa-apa. Kalau banyak pikiran emang banyak aja. Kalau pikiran emang hari-hari emang banyak, ya kan? Nah, disuruh baca Fatihah sampai habis. Imamnya ruku, baca Fatihah. Imamnya udah i'tidal, baca Fatihah. Imamnya sujud, masa udah ruku, i'tidal, sujud belum habis Fatihah. Nah, kalau dia sujud, apa sujud Ustaz? Baru ruku. Ustaz, saya malu sama sebelah saya. Emang kita lagi sembahyang buat sebelah kita atau buat Tuhan? Kadang-kadang orang malu sama sebelahnya sembahyang. Malu sama sebelah. Kadang-kadang orang sama sebelah sholat pikirin sebelahnya. Ya, ini udah urusan kita sama Allah. Jangan mikirin orang. Sholat jangan mikirin orang. Ya, makanya di masjid di Mekah itu pakai kutroh. Orang Arab pakai kutroh putih, ya. Nah, kutroh bu, biar apa? Biar kagak ngurusin sebelah, biar kagak ngelirik sebelah. Kenapa? Karena orang sholat, orang yang astagfirullah, ya, itu masih dipikirin. Kadang-kadang katanya lagi ditangkap sama sebelahnya. Gua keganggu, ngapain keganggu? Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu urusan kita sama Allah. Badan ini media, jangan mikirin gerakan mulu. Yang harus kita pikirin apa? Allah. Ya, yang harus kita pikirin Allah. Harus kita pikirin Allah. Ya, saya sampaikan. Minggu yang lalu saya sampaikan tauhid kita mau. Kita sedekah korban, niat takwanya di mana? Allah dapat dagingnya enggak? Bapak-bapak sedekah Jumat berkah. Kenapa kok Jumat berkah? Sedekah maunya Jumat. Orang yang sedekah hari Jumat pahalanya sama sedekah di bulan Ramadan. Makanya Jumat berkah itu apa sih keutamaan orang sedekah Jumat? Pahalanya sama dengan bulan Ramadan. Sedekah isinya rendang sama telur sama nasi. Allah dapat nggak rasain rendang? Yang ditahu sama Allah, fa'amanan aqtal wattaqwa. Takwanya. Sekarang sholat. Yang kemarin saya sampaikan, sholat kita juga sama. Sholat kita, kalau kita masih sehat, duduknya bagus. Kalau udah nggak sehat ada yang mirip, rukunya masih bagus. Kalau udah sakit baru ruku begini aja udah sakit. Artinya apa? Ini cuma media. Ini apa? Media. Jangan ributin mulu media. Sekarang ini kita ambil nanti mata masih bisa sholat. Orang masih ributin media. Takbiratul ihram saya kayak gini, Allah. Ini Imam Albani, Imam Syafi'i di kitab Bajuri, Allahu Akbar. Imam Syafi'i di kitab Fathul Mughith, Allahu Akbar langsung. Di kitab Fathul Qorib, taruh yang kanan dulu diputar. Orang yang melihat bagus diputarnya 2 kali. Ngapain? Itu mau diributin mau ngapain? Ini cuma gerakan badan ini cuma. Yang harus kita pikirin, hati kita bagaimana nyangkut sama Tuhannya. Kita udah tahu kita yang mau ikut siapa, mau ikut Albani silakan. Ada yang sholat begini, silakan. Emang ada hadisnya, silakan ikutin. Mau ikut Imam Syafi'i boleh, Imam Ghazali boleh, silakan ikutin. Cuma udah tahu sudah. Sisanya antara hati kita sama Allah.
Karena yang kita ributin itu terus, kita nggak dapat apa sholatnya. Yang kita perhatiin hanya, tadi saya kemarin malam Sabtu saya sampaikan, apa di sini saya sampaikan, orang kalau kentut yang dibasuh muka apa matanya? Hah? Muka. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita kentut depan orang yang malu muka apa pantat? Kadang itu asal-asalan orang Jawa gitu. Ya kan? Sekarang kita udah bersih, mandi, pakai sampo, sikat gigi, yang ibu-ibu pakai skincare. Mau sembahyang, wudu lagi kagak? Untuk basuh apa itu wudu lagi? Basuh dong. Media kita untuk bersuci pada Allah badan, mendekat pada Allah badan. Sekarang kalau bersuci pada Allah, kita baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal. Kalau kita mau dekat sama Allah, yang kita basuh, kenapa muka? Karena muka ini sumber dosa, sumber maksiat. Kan pantat bukan sumber maksiat, bukan. Yang sumber maksiat, mata ngelihat aurat orang, mulut komentarin orang, hidung komentarin rumah orang, rumah bau banget itu gara-gara hidung, kuping dengerin orang gibah, tangan apa bu? Buat nulis status, ganti-ganti status. Ini banyak dosa, makanya kita bilang baru aja kita Bismillahirrahmanirrahim ambil wudu. Apa kata doanya? Allahumma hafadli min yadayya min ma'asiha kulliha. Bapak-bapak kalau tahu artinya wudu baca ngampus ini, ya Allah jaga tangan saya dari maksiat seluruhnya. Karena sumber maksiatnya dari tangan dulu. Sebelum kemana-mana, tangan. Habis itu pala. Kenapa kok pala dibasuh, Ustaz? Ambil air, basuh. Bukan diopiak-opiak, bukan. Ambil air, dibasuh. Di sini ada otaknya. Yang gerakin kegiatan kita itu otak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, haramkan rambut saya, pala saya dari api neraka. Terus kaki, kenapa kaki? Ya bapak-bapak paham dah kalau kaki. Ya kan? Kenapa yang dibasuh muka, tangan, pala, kaki? Karena itu sumber dosa. Pantat sumber dosa, bukan? Makanya nggak dibasuh. Walaupun yang gendut Pak, itu media, kita harus paham nih. Jadi udah besok-besok udah nggak. Jadi yang bapak-bapak yang rukuknya udah miring-miring, kalau Bang Tamit masih seger ya, masih. Sekira apa udah miring? Miring-miring. Artinya kalau begitu, udah kita udah nggak pikirin lagi, pahalanya sama, mau. Yang penting hatinya udah. Itu kita udah pikirin. Kalau kata orang kemarin saya nggak jadi Bangkulu, Ustaz, saya ini jadi kembang balik. Apa kembang balik? Makan di situ, tidur di situ, buang air di situ. Bagaimana ibadah saya? Itu udah gak ada urusan. Karena Allah lihat nilai takwa. Semoga Allah kuat nilai takwa kita sebenarnya. Ya, Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah Karim. Ya Rahman Rahim. Allahumma bihaqil Fatihah irhamna ya Allah birahmatikal wasi'ah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa subhanakallahumma wa bihamdika salamun alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dimuliakan demikian pelajaran yang disampaikan oleh guru kita bersama Wasat kita fikih dan juga tauhid sendiri. Semoga yang guru kita sampaikan pada malam hari ini insyaallah dan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat, ilmu yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.